Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma amin. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب غني برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Allah pertemukan kita di majlis ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan menuntun kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa tertuntun di dalam jalannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau pernah berkata, la tatakallaf ma kufit. Beliau bilang, jangan pernah kamu itu bersusah payah atas sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk. Apa itu? Rezeki. Kalau urusan rezeki kamu boleh cari, tapi jangan mati-matian. Karena kalau kamu cari rezeki mati-matian, kamu akan diperbudak sama dunia. Cari rezeki boleh, cari. Mau kamu jadi orang berhasil, silahkan, itu boleh. Tapi dipesanin la tatakallaf ma kufit. Jangan pernah kamu maksain sesuatu atas sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Artinya kamu tuh kalau cari duit, kamu gigih ataupun kamu santai, intinya kamu ikhtiar, kamu bakal dapat sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Itu kagak dibikin-bikin. Enggak juga gara-gara kamu yang terlalu tergopo-gopo makanya dapat, belum tentu. Karena hakikatnya semuanya udah ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya udah diatur, jangan tergopoh-gopoh. Jangan kamu tergesa-gesa. Wala tudayyi man istukfit katanya. Bilang apa? Jangan kamu dibilang menyia-nyiakan yang justru untuknya kamu diciptakan. Menyia-nyiakan waktu yang gara-gara itu kamu diciptakan untuk apa? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran yang udah diatur kita ngejarnya mati-matian, yang justru karenanya kita diciptakan, kita mengabaikannya. Kita ini sama-sama kan diciptain semua untuk ibadah. Untuk ibadah, kalau untuk ibadah berarti untuk pertama bagaimana menyempurnakan ibadah, pastikan mengejar ilmu. Belajar ilmu, menuntut ilmu, mencari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam ilmu agar kita bisa menyempurnakan ibadah. Di situ alasan kita diciptakan. Berarti termasuk di dalamnya kamu nikah, kamu berkeluarga, kamu bersahabat, kamu berteman. Semua itu kamu diminta untuk ibadah. Kenapa disuruh berteman? Biar ibadah. Kenapa disuruh nikah? Biar ibadah. Kenapa disaranin punya anak? Biar ibadah. Kenapa kita disuruh silaturahmi? Semua alasan itu untuk ibadah. Tujuannya kan awalnya begitu. Tapi jangan karena gara-gara sesuatu, katanya beliau bilang, sesuatu yang sudah terjamin, kamu jadi ninggalin yang karenanya kamu diciptain. Contoh, gara-gara nyari duit mati-matian sampai nggak ada waktu buat nuntut ilmu, nggak ada waktu sampai buat belajar, nggak ada waktu buat nenangin diri sesaat menghadap pada Allah. Kita Bu mau senang-senang, ibu-ibu nih semua jemaah yang hadir pengen senang-senang boleh. Apa aja kesenangan orang tuh beda-beda Bu. Ada orang yang senang, contohnya misalnya saya tuh senang kalau nonton. Oh iya, senangnya nonton. Boleh. Saya senangnya denger lagu. Oh iya, denger lagu. Saya senangnya itu jalan. Oh iya, jalan. Saya senangnya pergi kemana?
tamasya, melihat pemandangan, itu kesenangan saya. Orang semua punya kesenangan, kesenangan boleh. Tapi kamu harus ingat satu hal, sa'ah li qalbik, sa'ah li rabbik. Kamu harus bisa ngebagi waktu, sesaat untuk hatimu, sesaat untuk Tuhanmu. Jadi jangan cuma nyimpen waktu buat diri kita yang kita seneng, giliran untuk Allah kita nggak punya waktu. Kalau kita sayang sama seseorang, kita sayang sama pasangan, sama siapa, suka nggak tuntutan waktu? Kamu tuh kok sombong banget sih, nggak pernah punya waktu buat aku. Kamu tuh sombong banget, nggak pernah punya waktu buat aku. Orang-orang yang udah menikah, padahal udah nikah loh, udah ada ikatan, tapi masih saling tuntut menuntut. Kamu tuh, kita tuh jarang jalan bareng. Abis nikah kita tuh jarang nonton bioskop, wah tuntutan. Jarang makan di restoran, jarang jalan berdua, kata dibilang. Tuntut kan? Padahal kamu udah nikah. Kamu udah nikah aja masih ada tuntutan pengen punya waktu berdua sama yang kamu cinta. Segitunya dia itu, meskipun adalah orang penting dalam hidup, ya dia manusia, sama-sama manusia. Masa iya kita mau punya waktu sama Allah? Masa iya kita nggak mau ngisihin waktu kita sama Rob, sama Tuhan kita yang ciptain kita, yang kasih kita segala bentuk nikmat, termasuk kamu punya pasangan, kamu punya anak, kamu punya nikmat rezeki sekarang, itu semua datangnya dari mana? Dari Allah kan. Masa kita ngerasa dengan sholat 5 waktu aja udah cukup, berarti itu waktu saya sama Allah udah. Maka momen-momen dengan duduknya kita di majelis taklim, di majelis zikir, majelis sholawat, kita jadiin itu tuh adalah momennya kamu dengan Allah. Lagi datang di hadroh atau di burdah atau di maulid, jadiin itu adalah waktunya kita sama Allah. Rabb, ini waktuku samamu. Nih hati jangan diganggu kepada selainnya. Udah urusan kita sama Allah aja. Sesaat kita lupain dunia sejenak. Sesaat kita lupain urusan kita sejenak. Ini waktu saya sama Engkau ya Allah. Doa, munajat, minta ampunan, minta biar dikabulin hajat, apa aja. Yang penting itu urusan kamu sama Allah. Harus punya. Sesibuk apapun kita di luar sana, ingat jangan sampai sibukmu itu mengalihkanmu dari kebaikan. Karena yang kamu sibukkan itu, jika karena itu adalah karena uang, karena rezeki, karena materi, ingat itu semua udah diatur sama Allah. Gak pernah ketuker. Gak gara-gara kamu misalnya ngejar majelis, rezekimu jadi gak nyampe. Enggak. Gak gara-gara kamu ngejerin kebaikan, kamu yang ninggalin kerjaan itu, kamu jadi keputus rezekinya. La wallah, gak ada kayak gitu. Gak ada. Itu batah gak ada. Tapi kalau kamu jadiin di sini, Rabb, justru hadirku di sini karena aku ingin mengungkapkan rasa syukurku atas nikmat rezeki yang kau limpahkan kepadaku. Boleh jadi rezekimu bakal nambah. Saya selalu bilang sama orang-orang ya, yang kamu mulai rutin duduk di majelis taklim, sebelumnya kamu gak rutin, terus kamu sekarang rutin duduk di majelis taklim, boleh kamu telaah kembali hidupmu sebelum hadir majelis sama setelah datang majelis. Bagaimana hidup kamu waktu gak kenal majelis? Flashback, ulang, dan bayangkan hidupmu setelah kenal majelis bagaimana sekarang. Bagaimana hidupmu yang sekarang duduk terus di tempat baik, duduk terus di majelis taklim, bayangkan. Apa hatimu tambah tenang? Dapat hati tenang terus rezeki seret? Saya rasa gak ada orang kayak gitu. Allah kasih hati tenang, bahkan rezekinya bakal tetap dibuat mudah sama Allah, dan justru diberikan ketenangan untuk urusan yang satu itu. Gak ada orang yang gara-gara duduk di majelis taklim, kalau niatnya benar, kalau niatnya dia datang di sini benar, dia dapat kemunduran dalam hidup. Gak ada. Gak mungkin orang mau sampai kepada Allah, justru Allah berikan ujian kemunduran dalam hidup. La wallah. Kalaupun dia diuji dalam urusan dunia, maka dia
diberikan kekuatan sama Allah lebih tangguh daripada sebelumnya dia kenal Allah. Ibu tahu anak kecil, anak kita baru perawan, belum pernah masuk dapur, atau ibu suruh motong bawang. Nangis nggak? Nangis ya? Ibu motong bawang, kok nggak nangis? Padahal sama-sama motong bawang loh. Kok beda? Ada orang dikasih ujian begini, yang satu rapuh, nangis, mewek, yang satu biasa aja. Berarti yang salah bukan soal ujiannya, yang salah kita. Kamu dapat masalah apapun kalau kamunya kuat, ya kamu kuat. Tapi kalau kamu dihujani oleh ujian apapun, kamunya rapuh, ya udah rapuh. Gak akan punya kekuatan apapun. Tapi kalau dari kamunya kuat, kamunya sanggup, kamunya tangguh, apapun, dan ternyata la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ada siapa? Ada Ustazah Alwiyah Al-Attas? Ada di mana? Haram alaik Ustazah Alwiyah. Panitia itu nggak usah bingung, kalau ada ustazah yang datang tuh nggak usah nanya, ditarik, bawa ke depan. Nggak bakal nggak mau, harus mau. Ayo panitia yang lain jamaah jangan cium tangan dulu, biar ustazahnya masuk. Masa nengokin adiknya duduknya di luar? Oh lagi disembur-semburin. Sembur deh yang banyak. Sini Wan. Masya Allah, kita kedatangan tamu nih luar biasa. Dari awal majelis belum mampir-mampir Ustaz Alu. Kasih tahu. Hari ini datang, pantesan nggak hujan. Ustaz Alu yang mau datang terang langit. Masya Allah, alhamdulillah gobul. Baik, kita lanjut ibu ya. Jadi jangan pernah mengejar sesuatu yang itu sudah Allah jatahkan untukmu. Tapi ingat, ada sesuatu yang Allah nggak jamin, yaitu amal ibadah kita. Allah jamin rezeki, tapi amal ibadah Allah tidak jamin. Amal ibadah itu adalah mutlak diri kita. Jika kita mau banyak, maka kita dapat banyak. Kita mau sedikit, amal ibadah kita sedikit. Kita mau baik, maka kita jadi baik. Kita nggak mau baik, maka kita akan jadi seperti itu saja. Oleh karena itu sekarang hadafuna, tujuan kita, puncak dari apa yang kita kejar bukan kesuksesan semata di dunia. Tapi sejatinya yang kita kejar adalah kesuksesan di akhirat. Kita kepengen selamat di sana, kita kepengen sampai ke sana dengan selamat, maka kita harus perbaiki hidup kita di dunia sekarang. Jadi jangan kita salah tujuan, salah yang dikejar sampai akhirnya kita menyesal di hari kemudian. Baik, mari kita lanjutin pembahasan kita dari kitab Mukasyafatul Qulub. Namun sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa qala al-Hasan radhiyallahu anhu wallahu lil ghibah asra' fid din ar-rajul al-mu'min min al-uklah fil jasad. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu yubsiru ahadukum al-gadha fi 'ain akhihi wa la yubsiru al-jaza' fi 'aini nafsihi.
Sayyidina Hasan Al-Basri beliau berkata, ya, sesungguhnya demi Allah, kata Sayyidina Hasan bilang, sesungguhnya al-ghibah, bergunjing, itu lebih cepat merusak agama seseorang daripada penyakit merontokkan jasad manusia, daripada penyakit menghancurkan tubuh seseorang. Itu kata Sayyidina Hasan. Al-ghibah, kita masih di bab ghibah, masih di bab menggunjing, membicarakan tentang kejelekan orang. Kata Sayyidina Hasan, ngomongin kejelekan orang itu lebih cepat ngancurin agama kita daripada sakit ngancurin badan kita. Sayyidina Abu Hurairah sahabat Rasul, beliau berkata, yubsiru ahadukumul gadza fi ainu akhi. Kata Abu Hurairah bilang, bisa jadi orang melihat kotoran di mata saudaranya, tapi kita nggak bisa ngelihat apa? Ngelihat batang korma di depan mata kita sendiri. Giliran kotoran mata di saudara kita, di orang lain kelihatan di mata kita, tapi ada batang korma gede di depan mata kita nggak lihat. Kalau bahasanya orang sini apa tuh? Gajah apa tuh gajah-gajah? Hah? Semut? Oh, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata nggak kelihatan. Ya, kiasan, bahasa kiasan kayak gitu. Ibaratnya semut itu kejelekan orang, kecil tapi kelihatan dari mata kita. Ada sesuatu menghalangi kita, bisa jadi yang besar gajah itu adalah dosa kita nggak lihat. Kesalahan kita sendiri kita nggak lihat, tapi kejelekan orang, kesalahan orang di ujung sono kita bisa lihat. Dan itu menjadi masalah buat kita. Anehnya kita kan begitu ya. Itu jadi masalah buat kita. Orang lain ngerjain kesalahan, masalah buat kita. Kita seringkali mengomentari tindakan orang, perbuatan orang, sejatinya kita nggak ada urusannya. Barangkali kalau kamu orang yang bersangkutan masuk akal. Ini kita kadang-kadang ngomongin urusan orang yang bukan urusan kita, tapi kita demen, kita hobi. Oleh karena itu, waruya anna Salman kana fi safar ma Abi Bakar wa Umar wa kana yatbakh lahumā fanazalu manzilan falam yatahayya an yuslih lahum min at-ta'am fab'athahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyanzur indahu syai'an min at-ta'am falam yajid faraja ilaihima faqala innahu law dhahaba ila bir kana layabis ma'uha fanazalat hadhil ayah wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhiddu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Seorang Salman Al-Farisi dikisahkan katanya pernah bermusafir, pergi keluar bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dia pernah berjalan safar, pergi dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan kebetulan Sayyidina Salman Al-Farisi itu yang ditugaskan untuk masak untuk orang-orang rombongan ini. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi dia masak untuk keduanya. Mampir ke salah satu tempat, tahu-tahu begitu mau masak, rumah yang punya tempat itu nggak siap, nggak ada apa-apa buat dimasak, nggak ada makanan, nggak ada apa. Kemudian akhirnya faba'athahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyanzur indahu syai'an min at-ta'am. Diutuslah orang tersebut nyamperin Rasul SAW mau ngecek Rasulullah punya makanan atau enggak, Rasulullah ada makanannya atau enggak. Pas dicek rumah Rasulullah juga enggak ada apa-apaan. Yang ada dibawa sama Rasulullah juga enggak ada apa-apaan. Begitu enggak nemu apa-apaan, balik dikabarin kepada Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar, enggak ada makanan apa-apa. Katanya dibilang gitu. Sayyidina Salman nyaut. Sayyidina Salman nyaut kala itu. Iya, kita meskipun pergi ke sumurnya fulan, disebut sama dia, ke sumurnya orang itu, maka kita juga nggak bakal nemuin air di sono. Yang kita temuin airnya bakalan kering. Kata Sayyidina Salman bilang gitu. Iya, kita kalau pergi ke sono, meskipun di sana ada sumurnya juga bakalan kering. Kata Sayyidina Salman bilang. Akhirnya turun ayat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha.
ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau kita ngelihat sebab nuzul ayat, sebab turunnya ayat ini cerita basit, cerita ringan. Sayyidina Salman cuma ngutip, kalaupun kamu datang ke rumah orang ini, fulan, ke sumur ini, itu sumur juga bakalan kering airnya. Turun ayat. Ente mau ghibah, ente mau ngomongin kejelekan orang, ente demen nyampein keburukan orang, cuman ngomongin sumurnya kering doang. Kalau kita ngomongin, jangan ngomongin sumur kering, dapurnya, piringnya, sendoknya, semua kita omongin. Kita makan ke rumah sendoknya miring, kita makan begini, semua kita omongin, kita sebut. Subhanallah. Lain halnya kamu datang ke rumah orang lihat sendoknya cakep, nanya beli di mana. Lain mampir ke rumah orang, kemarin aneh habis mampir ke rumah itu, ya Allah lihat perabotannya cakep-cakep, lain itu ceritanya. Tapi kalau pas kita datang ke rumah orang, kemarin itu disajiin kopi, mana kagak manis. Ada aja ya, mana nggak manis, misalnya dia ngomong makan apa, kopinya kurang manis, nggak ada gula kali ya. Nah, orang-orang nyinyir kan, nggak punya gula kali atau gulanya habis kali ya, tapi ngomongnya nggak enak. Dan ini yang menyebabkan turun ayat wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Ada lagi dalam riwayat dikisahkan katanya Sayyidina Salman Al-Farisi itu suka tidur. Sayyidina Salman Al-Farisi, jadi ada ayat yang bilang ini Sayyidina Salman berbicara tentang orang. Ada lagi yang ngomong Sayyidina Salman itu dulu punya kebiasaan suka tidur. Ibaratnya bukan orang yang rapih-rapih banget lah. Diomongin lah masa para sahabat yang lain. Oh Salman tuh orangnya begini-begini. Turun ayat ini ala sababu Salman. Gara-gara Sayyidina Salman diomongin, ayat ini turun menegur sahabat-sahabat yang membicarakan sahabat lainnya. Singkat cerita, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu dulu pernah didatengin orang ngadu. Ya Abdullah bin Mas'ud nih, fulan ibnu fulan begini. Walhasil gitu ya. Ngejelekin tentang orang lain atau menceritakan tentang kejelekan orang kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kita nggak ada urusan sama apa yang dia buat. Kita panggil orangnya. Dipanggil orangnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Benar kamu ngelakuin perbuatan yang disebutkan tadi oleh orang tadi? Katakanlah misalnya dia minum minuman keras gitu ya, atau dia mungkin mencuri atau apa, contohnya begitu. Dipanggil sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ente benar nggak nyuri? Kamu benar nggak minum khamar, minum minuman keras? Orangnya jawab, iya saya minum khamar. Udah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, urusannya sampai di situ. Dia minum berarti hukum dia. Karena dia minum minuman keras. Selebihnya gara-gara apa dia minum, kok bisa dia minum, ngaco banget dia minum, nggak mikir apa dia minum. Itu bukan urusan kita, kata Rasul. Bukan urusan kita. Urusan kita sebagai orang yang mengetuai tanggung jawab yang diberikan, sudah kamu ngelakuin kesalahan, iya. Kamu ngelakuin kesalahan ini benar, iya. Hukum kesalahannya tanpa perlu membicarakan sisanya. Setiap manusia punya salah. Kalau kita lagi ngelihat orang lakuin salah, jangan lihat kesalahannya, posisikan kesalahan itu ada padamu sekarang. Dan kalau kamu yang ngelakuin kesalahan itu, harapanmu apa? Orang gimana sama kamu? Orang tuduh-tuduh kamu, tuding-tuding kamu atau apa? Kamu tahu nggak? Penyakit orang yang suka ngomongin orang. Ini cerita kejelekan orang. Si fulan tuh begini-begini. Itu memberikan satu efek buruk sama kita apa? Minder. Tahu minder? Minder. Kok bisa Ustazah minder? Iya, semakin kamu ngomongin kejelekan orang, tentang tingkah laku orang, yang datang minder sama diri kamu. Kamu bakal tambah gengsi, tambah takut ngelakuin kesalahan yang sama. Karena kamu menjadi salah satu orang yang membicarakan orang itu di saat orang itu lagi ngelakuin kesalahan. Kamu parno, aduh kalau saya begini ntar orang liatin saya lagi begini. Aduh kalau saya begini ntar orang begini lagi. Rasain. Dan itu sangat menyiksa. Orang yang hobinya ngomongin orang, hidupnya kesiksa untuk dirinya.
Karena atas apa yang dia bicarakan, tekanannya balik buat dirinya. Aduh, jangan sampai gue begitu, bakalan gue yang diomongin besok, bakalan gue yang begini, bakalan gue yang begitu. Udah disuruh kau perlu ngurusin urusan orang, diurusin, dianya berbalik efek minder, insecure. Keren kan bahasanya? Insecure. Bahasa yang minder aja insecure, bahasa anak sekarang. Apalagi ya gitu. Orang sakit jiwa, mental illness. Aduh. Padahal sama bahasanya, nggak ada yang beda. Cuman keren-keren aja bahasanya, ya keren-keren sekarang. Ya udah kita ikutin deh bahasa keren. Insecure, kamu jadi orang yang insecure. Nggak berani ngapa-ngapain, takut. Karena kamu ngebayangin kalau kamu salah ngomong, akhirnya kamu ketawain orang pakai baju miring. Orang pakai baju miring, kamu menjadi orang yang ngobrolin, tuh orang bajunya miring, kamu kira kamu ngomongin begitu nggak ada efeknya sama kamu? Ada. Kamu perhatiin besok kamu dandan makinan stres. Besok kamu dandan makin stres. Oh, jangan sampai nih miring. Si itu kemarin kerudungnya miring. Aduh, nggak ada cakep-cakepnya. Nah, iya. Gara-gara dia ngelihat orang. Gara-gara terlalu fokus sama orang, akhirnya waktu dia ngaca, dia nggak mau kayak yang dia lihat tuh orang. Waduh, jangan sampai nih miring nggak baju. Yang pernah dia jadikan pembahasan, dia akan jadikan pertanyaan berkali-kali sama orang sekitarnya. Bajunya miring nggak? Kerudungnya miring nggak? Kerudung miring nggak? Kerudung, coba lihat berkali-kali dia ngecek lagi. Itu tanpa disadari. Dan kalau itu menjadi kebiasaan kamu akan menjadi orang yang hancur karena perbuatanmu sendiri. Jadi hati-hati. Kalau ngeliatin orang tuh biasa aja, makanya jangan kedetailan. Ini enggak orang saya jujur, kalau enggak sesenti orang pakai bulu mata tambahan saya enggak tahu. Kalau enggak sesenti sama orang, ya saya enggak tahu. Jujur, saya ditanya sama orang sini pakai bulu mata ya tambahan. Hah? Masa sih? Anak enggak tahu. Kalau enggak sesenti, anak enggak tahu. Benar. Gitu. Saya bukan tipe detail untuk urusan yang menurut saya nggak penting, nggak detail. Kalau penting buat urusan saya, iya detail. Tapi kalau enggak, dan ternyata ajidu roha fi dzalik. Saya nemuin ketenangan dalam hal itu. Jadi saya nggak pernah ngurusin orang. Orang mau produknya miring, mau apa, masa bodoh. Iya, masa bodoh gitu. Orang mau gimana jalannya, sendalnya pakai, nggak lihat itu. Sendalnya gimana gitu, nggak lihat saya. Iya, jadi saya juga kalau pakai sendal satu beda nggak masalah itu. Saya pernah jalan ke mobil, ibu, saya pernah jalan, namanya baru girang, punya mobil baru ya. Punya mobil baru, naik. Biasanya saya kebiasaan kalau masuk mobil nggak langsung dua-duanya kaki saya naikin, satu saya tinggalin. Iya, satu saya tinggalin di luar, saya ngobrol dulu, apa kaki saya udah masuk yang satu. Begitu saya mau naik yang satu lagi, mau jalan, sendal saya lepas di bawah. Saya nyampe tempat ngajar, sendal saya satu nggak ada. Pakai sendal, saya turun aja nggak pakai sendal. Orang nggak ada yang lihat. Coba ibu bisa nggak begitu? Bisa kalau ibu cuek. Kalau ibu nggak cuek, balik lagi ke rumah. Iya, balik lagi ke rumah. Cuek. Untuk hal yang nggak perlu, jangan pusingin otak kita. Saya pernah makan satu nampan sama orang, kakak kelas saya. Saya makan satu nampan sama kakak kelas saya. Ini dua-duanya kakak kelas, orang-orang senior, hebat-hebat. Nggak baik kalau saya sebutin namanya, gak etis. Orang hebat pokoknya. Ustadzah ternama di zaman sekarang lah, di luar kota intinya. Ya. Saya makan diundang, bayangin di kakak kelas undang. Nanti makan roda sama makan asya sama kita. Iya, saya ditanya, kenapa ente diundang? Bodoh amat, gak tahu anak kenapa diundang. Anak makan, anak datang, anak nggak cerita, anak nggak nyengir, nggak apa.
Anak makan, dia berdua cerita. Anak makan aja. Iya nggak Nun? Kenapa Kak? Itu sampai sekarang saya masih ingat. Kenapa Kak? Astagfirullahaladzim, ente dari tadi kita ngomong ente kemana? Nah, bilang anak gak kemana-mana, anak ada di situ. Kita ngomong, ente gak dengerin kita cerita? Enggak. Anak ditanya pakai handsfree? Enggak. Anak bilang gak pakai handsfree? Ya Allah. Yang satu jawab, berarti dia tipe orang yang kalau nggak mau dengar dia bisa nggak dengar. Hatta orang ngomong sebelahnya. Saya bisa nggak dengar, saya bisa nggak mau dengerin orang ngomong. Kalau saya lagi nggak mau dengar, saya nggak dengar. Kalau saya mau dengar, saya dengar. Dan itu nggak dibikin-bikin. Kalau kamu bisa atur otak kamu bisa atur. Saya punya masalah kayak apa aja, udah lihat jamnya tidur, waktu tidur. Maaf dulu ya masalah, saya taruh dulu. To be continue bukro ya gitu. Besok kalau ingat, kalau nggak, ya udah alhamdulillah. Dan itu nggak dibikin-bikin, bukan iya Ustazah mah enak begitu. Kalau mau ente juga bisa begitu. Nggak ada yang nggak bisa. Semuanya itu bagian masuk kepada memanage otak. Otak bisa diperintah karena kamu punya jiwa. Kalau kita nggak punya jiwa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita punya jiwa, otak harus kita yang perintah. Jiwa memerintah otak, otak memerintah badan. Tuh. Saya punya jiwa bilang tidur, otak bilang sama badan tidur, saya tidur. Cuman timbang naruh kepala ini badan, saya tidur. Kalau siang otak saya bilang nggak ada tidur siang, nggak tidur. Mau saya merem kayak gimana aja nggak bakal tidur. Sayanya nggak demen sama tidur siang. Jadi ngantuk kayak gimana aja kalau bukan karena minum obat batuk nggak tidur. Ngantuk mau kayak gimana aja ngantuk. Paling minum kopi, tolongin kopi, nggak bakal tidur. Dan itu semua bukan dibikin-bikin karena siapa saya. Karena saya mutusin otak saya nggak boleh merintah saya. Saya yang harus perintah. Saya mutusin otak, kamu harus saya yang perintah, bukan kamu yang perintah saya. Dan itu bisa dilakuin sama kita. Wabil khusus untuk urusan orang. Apain ngurusin urusan tetangga? Apain ngurusin urusan orang? Urusan kita aja banyak. Betul apa enggak? Ini kadang ada orang ngobrol sampai jam 11 malam urusan orang. Ngapain gitu? Ngapain? Urusan orang jam 11. Ente orang ngomongin tuh orang lagi tidur, kakho ente di sini melek gara-gara dia maghrung. Nah, jangan. Kita rugi. Dan ingat, itu kerugian baru yang kita jabarkan dalam bentuk urusan sepele. Gimana kerugian yang didapat di urusan akhirat? Nabi Hurairah radhiyallahu anhu gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala lahma akhihi fid dunya qadama ilaihi lahmuhu yaumal qiyamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, katanya barang siapa yang makan daging saudaranya di dunia, berarti ngapain? Ghibah. Barang siapa yang makan daging saudaranya di dunia, maka dia akan disuguhkan padanya daging saudaranya itu besok di hari kiamat. Ya pastinya kualitasnya beda. Daging di dunia dikasih sama Allah, ayuhibbu ayyakula lahmaha akhi maitan fakarihtumu. Allah udah kasih contoh, makan daging bangkai saudaramu. Bangkai gak ada yang cakep, gak ada yang enak. Mau kayak gimana juga bentuknya bangkai ya bangkai. Kan gitu. Tapi kalau kita samain bangkainya di dunia sama di akhirat, oh udah pasti beda. Layaknya panas di dunia gak enak, panas enak gak? Kalau disamain sama panasnya akhirat bagaimana? Begitu pula dengan bangkai, bau-bauan yang busuk. Kalau kamu samain bau bangkainya di dunia, kamu salah. Bau bangkai di akhirat jauh lebih dahsyat daripada bau bangkai di dunia. Dan kata Nabi SAW bilang, siapa yang makan daging bangkai saudaranya di dunia, di akhirat dia disuguhin dengan daging bangkai saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Kita kepengen selamat dari itu semua. Wa yuqal kulhu maitan fa innaka akaltahu hayyan fayakuluh. Diperintahkan makanlah daging ini. Diperintahin sama orang yang ghibah tadi, makanlah daging ini. Karena kamu pernah makan dia waktu dia hidup,
Dan sekarang makanlah ketika dia sudah tidak ada, ketika dia sudah mati. Fa innaka akaltahu ayyan, dulu kamu makan dia hidup, sekarang makan. Fayakulu, enggak bisa ngelak, ujung-ujungnya dia makan di sana. Fanazalat hadhil ayah afwan thumma tala qauluhu ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan. Wa ruya an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala inna rihil ghibah kan tabayyan fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika laqalatha wa amma fi hadzal azman faqad kathratil ghibah wa amtala'atil unuf minha fala tatamayyaz raihatuha wa mithlu dhalika mathalir rajul dakhala darud dibaghi falam yaqdir 'ala al-qarar fiha min shiddati raihah wa natinatiha wa ahluha al-muqimuna fiha yakuluna at-ta'am wa yashrabuna fiha wa la yatabayyan lahum ar-raihah al-muntanida li'annaha mala'at annufuhum fakadzalika amrul ghibah fi ayyamina hadhihi. Kata Imam Ghazali bilang, ya, pada masa-masa kita sekarang ini ghibah itu menyebar luas. Ghibah itu ada di mana-mana, kata beliau bilang, karena baunya ghibah dari sahabat Nabi Jabir Al-Ansari, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau bilang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, baunya ghibah, inna rihil ghibah. Dulu baunya ghibah itu dapat tercium jelas di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari zaman Rasul udah ada orang ghibah, ada. Baunya kecium jelas dari zaman dulu. Zaman dulu udah ada baunya, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ada baunya ghibah. Maka Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali bilang, wa amma fi hadzal azman, sementara di zaman sekarang ghibah itu menyebar di mana-mana. Zaman Rasul ada baunya ghibah, zaman sekarang enggak ada baunya. Kok bisa? Sahabat bilang dulu di zaman Rasul ghibah punya bau. Kok di zaman sekarang enggak ada baunya? Maka dibilang karena banyaknya ghibah menyebar di mana-mana dan jumlahnya banyak sehingga membuat hidungnya mereka gak bisa ngebedain mana bau mana kagak. Perumpamaannya seperti seseorang masuk ke rumahnya orang yang tukang samak kambing, kulit, tahu? Nyamak kulit kambing, kulit sapi, kulit apa segala macam disamak sama dia. Bau nggak tuh rumah? Kita kalau nyium bau kulit kambing, bau nggak? Kambing lagi dipotong, baunya kambingnya perengu, kita nggak sanggup nyiumnya. Iya, jarang. Tapi kalau orang yang rumahnya kerjaannya tiap hari nyamak, masih nyium nggak? Udah biasa itu. Kita kalau masuk ke rumah dia, bisa jadi kita nggak kuat minum, nggak kuat makan. Dia makan cuek aja, dia minum cuek aja, hidungnya udah bakal. Betul, hidungnya sudah biasa. Dan perumpamaan kenapa ghibah di zaman sekarang itu nggak kecium, karena banyaknya ghibah menyebar luas dan hidung-hidungnya kita ini udah terbiasa dengan baunya ghibah, sehingga kita udah nggak kesadar lagi kalau ini omongan ghibah dan ini bau, omongan ini ghibah, ini nggak pantas diomongin, kita udah nggak sadar lagi. Kayak orang kerjaan tukang kambing, jualan kambing di pasar, kita ke situ bau, dia udah kagak nyium apa-apa. Dan karena baunya itu menyebar di mana-mana sekarang, setiap orang hampir ini pindunya pasti menjalankan ghibah, pernah ngelakuin ghibah, maka bahkan diri kita sendiri pun gak bisa nyium baunya ghibah, gak bisa nyium aroma busuknya ghibah. Jadi kalau kita mau terjaga, berusahalah pertama mulai dari diri kita sendiri untuk nyetop mulut kita untuk ghibah. Kalau nyetop orang barangkali susah, tapi kalau kita yang tidak mau stop, ini yang bahaya. Kalau dari awal kita udah beranggapan, lu susah deh kalau diri kita sih nyetopin ghibah, ya namanya juga hobi, ya, atau juga namanya juga udah biasa, udah ngomongin itu tuh udah biasa. Ya kalau kamu dari awal
sejak awal mikirnya begitu, ya selamanya kamu nggak bisa lepas dari ghibah. Tapi kalau kamu mau berusaha untuk lepas dari ghibah, kamu bisa lepas. Pertama mulai dari diri kita. Jangan ngurusin orang, jangan lihat orang, jangan pernah nyari kejelekan orang. Udah fokus sama diri sendiri. Jangan lihat salahnya orang, cari salahnya diri sendiri. Qala Ka'ab radhiyallahu anhu, qara'tu fi ba'd al-kutub inna man mata ta'iban min al-ghibah kana akhir man yadkhulul jannah wa man mata musirran 'alaiha kana awwalu man yadkhulun nar. Dikatakan oleh Ka'ab, Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Rasul bilang, aku pernah membaca di sebagian kitab. Katanya Sayyidina Ka'ab bilang, saya pernah membaca di beberapa kitab, sesungguhnya barang siapa orang yang meninggal dunia taubat dari ghibah. Dia meninggal dunia, dia taubat dari ghibah. Mati dalam keadaan bertaubat dari ghibah, maka dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Kalau dia mati taubat dari ghibah, dia orang terakhir masuk surga, kata Sayyidina Ka'ab. Tapi kalau dia wafat dalam kondisi dia sedang berghibah, maka dia orang yang pertama masuk neraka. Kalau dia wafat dalam keadaan ghibah, dalam keadaan ngomongin orang, dalam keadaan nyinggung orang. Kadang-kadang suka sedih tuh, katakan orang ya orang. Ini yang diomongin kadang-kadang suaminya, yang diomongin kejelekan lakinya, yang diomongin kejelekan mertuanya, yang diomongin kejelekan orang tuanya, yang diomongin kejelekan ipar-iparnya, yang diomongin kejelekan siapa? Kejelekan saudara. Iya. Anak mazlum, anggap kamu orang terzalimi, ipar kamu zalim, siapa kamu zalim. Jangan ada yang ngomongin kejelekan orang lain dari mulut kita. Orang lain aja yang ngomong, jangan kita. Jangan kita. Mulut kita mah bikin anggun aja. Jangan ngomongin siapa-siapa, jangan ngomongin apa-apa. Kalau kamu berhasil menjaga mulutmu dari ngejelekin orang, padahal orang itu jahat minta ampun sama kamu, tapi kamu gak pernah ngejelekin dia sekalipun, kamu yang menang. Allah gak mungkin sia-siain manusia yang begitu modelnya. Barangkali satu waktu dia jatuh dulu, orang gak percaya dulu, gak nganggap dulu, biarin. Dunia yatagalab. Hari itu setiap hari berganti-ganti, udah pasti nasib orang juga begitu. Barangkali hari ini kamu gak didemenin, hari ini kamu dibenci, ada waktunya kamu dicinta. Hari ini kamu gak dianggap, kamu dipandang dengan pandangan, ya siapa sih kamu, gak penting. Ada waktunya kamu akan dianggap penting. Dunia itu gelap, dunia ini muter tiap waktu, waktu berganti, nasib orang juga berganti. Gitu. Ada kalanya kamu yang dianggap hari ini, ada kalanya kamu yang dijatuhkan, tapi nggak sejatinya jatuh-jatuh melulu. Dianggap juga ada waktunya kamu mulai tergantikan. Nggak melulu kamu yang dicari, nggak melulu kamu yang dikedepanin. Kalau kamu udah mulai digantiin posisinya, gimana? Hancur, kecewa. Makanya siap-siap dari sekarang. Nanti kalau udah ada orang yang gantiin posisi saya, nggak apa-apa, saya udah punya planning lain. Tahu nggak? Udah punya planning lain. Ngapain kek, ini kek, itu kek. Sekarang lagi berteman, nikmatin aja, jangan ngurusin yang nanti. Tapi kalau seandainya ke, dulu berteman berlima, datang yang baru atuh jadi 6. Tadinya kita yang paling dominan nih vokal. Begitu masuk yang baru, kalah, kita mendem. Suara kita udah jarang kedengeran, pinteran yang baru. Yang baru lebih pinter. Terus gimana nyikapinnya? Keluar aja ah. Keluar aja ah. Capek yang begitu modelnya. Teman-teman saya udah gak asik. Teman-teman saya dengerin yang baru. Yang gak asik kamu. Karena kamu baper, karena kamu gak enak,
karena kamu nggak bisa bikin asik. Orang baru datang asik aja, pinter, terima aja. Jangan pernah mengakui kalau ada orang lain yang lebih pintar dari kita. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi. Masih dipakai syukur, nggak dipakai ya udah. Saya nggak manfaati kamu lagi, masih banyak manfaat di tempat lain. Tapi bukan berarti putus. Jangan baper. Hati, saya udah bilang jangan pernah perumpamain hati ke kaca. Saya nggak pernah mau jadiin hati saya kaca. Kaca satu kali retak, gimana nyatuinnya? Murah banget hati saya. Enggak. Jangan juga jadi baja. Kok jadi baja terlalu keras. Jadi apa Ustazah? Menurut kamu kalau kamu punya kaca dibanting pecah. Kalau kamu punya apa? Kamu punya berlian pecah dibanting. Jadiin hati kamu berlian. Nih orang berlian. Tuh dia bilang berlian dibanting pecah nggak? Berlian. Tuh enggak. Saya bilang enggak. Makanya jangan pernah ngasih perumpamaan hati kaca. Allah murah banget. Berlian nggak hancur dibanting. Kaca iya. Ya, kaca sama berlian mana lebih mahal? Hati kamu mau jadi kaca apa mau jadi berlian? Jangan baper. Jangan baper. Gitu. Jadi jangan bukan berarti saat waktunya kamu seolah tergantikan, ya udah intinya kita ini nunggu aja nasib. Nunggu aja dan selalu menjadi orang yang siap siaga. Siap siaga. Lagi diuji, siap. Lagi dikasih senang, siap. Dikasih apa aja, siap. Nikmat, itu baru nikmat hidup. Kalau nggak siap, ini yang repot. Semuanya kalang kabut dan kita hidup selalu harus siap dengan apapun ketetapan Allah yang Allah berikan sama kita. Wa qala Allah Ta'ala wailul likulli humazatin lumazah. Siapa tuh wail? Celaka, neraka. Kecelakaan terbesar bagi siapa? Orang yang banyak mengumpat, ngedumel dan mencela orang lain. Celaka bagi mereka. Allah sebut dalam Al-Quran wailul likulli humazatil. Orang yang suka mengumpat, ngedumel, ngomel, mencela orang lain. Allah lanjutin ayatnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Siapa itu orang-orang yang suka mengumpat, mencela, ciri-cirinya ditambahin sama Allah. Itu orang-orang yang begitu. Alladzi jama'a malan, tukang ngumpulin harta dan demen ngitungin hartanya. Oh, ane punya ini di sini, ane punya ini. Kalau ente ngitung yang muncul rasa syukur, gak apa-apa. Hitung nikmat yang Allah kasih sama kamu wajib. Kamu hitungin tiap hari, saya hari ini dapat ini, alhamdulillah, 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 gak apa-apa. Tapi kalau yang begitu adanya hitungan nikmat, tapi justru kamu yang belum ini nih, yang belum ini nih yang belum nih. Gimana yang belum mau datang kalau yang ada aja yang tinggal lihat. Jangan ngomong yang belum ini. Ini bukan yang belum ini bahasanya diganti. Insya Allah sebentar lagi dapat yang ini. Ya Allah, bentar lagi dapat yang ini. Gitu ngomongnya. Jadi kalau ngomong begitu ada harapan pada Allah yang memberimu. Tapi kalau ngomong yang belum tinggal ini nih. Kalau betul tinggal ini, begitu dapat ada lagi maunya. Karena sifat manusia gak pernah ngerasa cukup. Tuh dilanjutin nama Allah. Alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu. Karena mereka selalu ngira
bakal kekal, hartanya kekal, hidupnya kekal, gak pernah ada habisnya, gak pernah ada kelarnya. Padahal kelar. Berapapun bilangan harta yang kamu punya, tempat, tanah, ruko, uang misalnya, kontrakan kamu ada berapa pintu? Ada 5. Ada berapa pintu? 5. Tiap hari datang, tiap bulan susah nagihin orang zaman sekarang. Karena dia hidupnya dari situ. Iya tuh 5 pintu kontrakan yang kamu pakai buat keseharian makanmu, rezeki kamu. Meskipun kamu nggak tempatin, karena kamu pakai. Tapi kalau kamu dapetin uang kontrakan dari sana sini, uangnya ngumpul di bank, ngumpul, kamu belum pakai, itu belum tentu rezeki kamu, belum tentu. Bisa jadi rezeki kamu, bisa jadi rezeki orang lain, nggak ada yang tahu. Kalau kamu tanya sama orang-orang yang bangkrut, pernah nggak dia mikir bakal bangkrut? Dia nggak pernah mikir. Pernah nggak dia mikir tahu-tahu dia bakal gadain ini, gadain itu, jual ini, jual itu? Nggak pernah. Dan itulah perumpamaan hidup. Kita sejatinya nggak ada yang pernah tahu rezeki kita yang mana. Meskipun itu atas nama kita, tapi ad-dunya yatagallab. Ingat, dunia ini berbolak-balik. Jadi bersyukur sama Allah adalah yang paling benar. Dan kalau mau jadiin itu adalah nikmat kita yang sepanjang masa, nggak ada nikmat yang akan jadi sepanjang masa kecuali yang kamu titipkan kepada Allah. Dagangnya jangan sama orang, dagangnya sama Allah. Transaksinya jangan sama orang, transaksinya sama Allah. Ente mau kaya, transaksi jangan sama orang, transaksi sama Allah. Allah inna sil'atah hiyal ghali, ala inna sil'atullah hiyal jannah. Dagangan Allah mahal, tapi kamu harus tahu yang Allah beri upah dari jual belinya kamu sama Allah apa? Surga. Jadi wajar. Nah, semua transaksi kita, jualan, dagang, urusan apapun, jadiin Allah partner. Partner kamu bisnis Allah. Kan pernah kejadian di Mesir ya. Ada orang usaha, tadinya bangkrut sampai akhirnya dia mutusin dia mau jadiin Allah sebagai mitra bisnisnya. Dan dia jadiin Allah sebagai pemilik saham terbesar dari perusahaan. Bayangin, siapa dari kita yang mau begitu? Allah sebagai mitra bisnis kita. Usaha-usaha yang kita punya bukan cuma zakat yang kamu keluarin, tapi kamu juga punya, jadikan Allah sebagai pemilik saham dari apa yang kamu dapat. Itu berarti mitra bisnis kamu yang kamu anggap punya Allah, kelihatannya emang gak jadi untung kita, padahal untung yang benar itu dia. Itu untung benar kita. Yang bakalan kita wafat, dia masih ada. Kemana tuh duit Ustazah dialihin? Ya masing-masing orang beda-beda. Kamu mau ngalihinnya kemana? Ke duafa, ke yatim, fuqara, mana aja, itu urusan kamu. Tapi kalau kamu mau itu jadi milikmu yang selama-lamanya, jadiin Allah mitra dalam berbisnis. Wailul likulli humazatin lumazah. Itu berarti dapat siksaan yang paling berat. Kenapa? Itu tadi demen ngomongin orang. Asyaddul adab lil humazah alladhi yu'ibuka fil ghaib wal lumazah alladhi yu'ibuka fi wajhik. Apa tuh lumazah? Al humazah wal lumazah. Ada definisinya kalau kata Imam Ghazali bilang al humazah dia dapat adab paling berat beserta lumazah. Al humazah yang nyela kamu di belakang kamu. Itu golongan humazah. Wal lumazah, lumazah golongan yang nyela kamu di depan kamu. Lumazah. Al humazah yang ngomongin di belakang. Wal lumazah yang ngomongin di depan. Nih di depan kamu ngomong. Langsung. Tuh ayat turun untuk Walid ibn al-Mughirah. Ayat itu sebabnya turun kepada Walid ibn al-Mughirah
yang senang ngomongin Nabi SAW, dan dia mencela-cela Nabi di depan Nabi. Innaka langsung Walid, Abu Lahab, demennya nyela Nabi langsung, nggak cuma ngomongin Nabi di belakang. Turun ayat ini untuk mereka. Iya, ayat ini turun untuk Walid bin Mughirah, tapi adapun ancaman siksanya umum untuk semua orang. Sebabnya Walid, tapi ancamannya umum. Itulah Al-Qur'an. Wa qala Rasulullah alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innaha ashaddu minaz zina. Kata Nabi SAW bersabda, berhati-hatilah kamu dengan ghibah. Sesungguhnya ghibah itu lebih berat dosanya daripada berzina. Qalu kaifa takunul ghibah ashaddu minaz zina? Orang-orang berkata, bagaimana mungkin dosanya ghibah lebih berat daripada berzina? Maka dijawab, qala, ya Rasulullah jawab, annar rajul yuzni thumma yatub. Sesungguhnya seseorang, kata Rasulullah bilang, dia berzina kemudian dia bertaubat, dan Allah boleh jadi langsung membukakan pintu taubat untuknya. Adapun wa inna sahibul ghibah, akan tetapi untuk orang pelaku ghibah, la yaghfirulah, tidak dihapuskan dosanya sampai orang yang kamu ghibahi itu memaafkan. Hatta ya'fu anhu sahibuh, Allah menunda maafnya sampai yang kamu omongin itu maafin kamu. Kalau udah, Allah langsung maafin kamu. Fal wajib 'alal mughtab an yandam, maka sudah menjadi kewajibannya orang yang berghibah itu menyesal. Wa inna sahibul ghibah ya wa yatub liyakhruj min haqqillah, dia nyesel, taubat untuk haknya dia sama Allah. Kemudian thumma yastahillul mughtab liyuhillah, habis gitu orang yang ghibah itu tugasnya habis nyesel minta ampun, minta maaf orang yang dia ghibahi. Itu cara taubatnya, minta maaf orang yang kamu omongin. Dari situ baru kita keluar dari dosanya ghibah, dari kegelapannya ghibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yaghtab akhahul muslim hawwalallahu wajhu ila duburihi yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang menggibahi saudaranya sesama muslim, Allah akan rubah kelak di hari kiamat wajahnya berpindah posisi ke duburnya. Hawwalallahu wajhu ila duburihi yaumal qiyamah, Allah akan rubah posisi wajahnya, kemana dirubahnya? Ke duburnya di hari kiamat. Pindah mukanya, bukan di mukanya, mukanya pindah ke duburnya. Orang yang berghibah, wajahnya dipindahkan besok di hari kiamat ke duburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa yanbaghi li sahibil ghibah, maka sepatutnya untuk orang-orang yang berghibah ini an yastaghfirillah qabla al-qiyam minal majlis, dia harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah sebelum dia berdiri dari tempat duduknya dia ghibah. Dia udah minta ampun. Wa qabla an tasil ilal mughtab, dan sebelum omongan dia nyampe ke orang yang dia omongin itu. Kita jangan mikir ghibah itu enggak nyampe, wong, enggak, ini kan kita doang yang ngomongin. Pasti nyampe. Enggak mungkin enggak. Enggak tahu dari mana aja. Pasti nyampe. Ada aja orang yang nyampe. Si ini kemarin ngomong begitu. Si ini kemarin ngomong begitu. Siapa aja pasti ada aja. Katakan yang nyampein itu orang baiknya kamu deh. Orang baik. Toto nyampe aja. Nah, kalau omongan itu nyampe ke kamu, ya, nyampe ke orang yang ngeghibah, kamu dosanya besar. Karena di situ ada ida, ada nyakitin hati, nyinggung, nambah lagi tuh dosa. Udah ngomongin aja belum nyampe udah dosa, tapi begitu nyampe omongan itu kepada yang kamu ghibahin, dosanya nambah. Di situ ada nyakitin, ada kekecewaan, ada pegel. Dan dibilang katanya, wa qabla an tasil ilal mughtab li'annahu idza taba sahibul ghibah qabla wusulhi ilal mughtab taqabbal taubatuh. Kita disuruh minta ampun sebelum omongan ini nyampe kepada orang yang kamu omongin. Kamu udah keburu taubat. Seandainya kamu taubat sebelum omongan ini nyampe kepada orang yang kamu ngomongin, taubatmu diterima sama Allah. Kamu nyesel,
Sebelum omongan ini nyampe ke sana, tobat kamu untuk dosa ghibah itu dimaafin sama Allah kata. Wa amma idza ballaghtuhu fala yartafi anhu al-itsm bitaubah ma lam yaj'alu fi hil. Tapi kamu harus ingat, itu perguncingan tobatnya diterima. Tapi kalau tobat itu sampai semuanya ditahan sama Allah, sampai orang itu halalin kamu masih tetap punya masalah. Kamu masih tetap punya sesuatu yang kira-kira menjadi masalah untukmu di hari kemudian. Kalau sampai omongan kamu itu nyampe ke dia, hatta taubatnya kamu udah diterima sama Allah, Allah tetap akan tunda sampai orang yang kamu sakitin itu maafin kamu. Taubatnya diterima. Tapi kalau udah keduluan, kamu ngomong, omongan nyampe ke dia, kamu baru taubat, enggak, Allah enggak akan buka pintu taubat. Sampai dia duluan yang maafin, baru pintu taubatnya Allah setelah itu nyusul. Sampai separah itu. Jadi jangan sampai kita salah langkah dalam berghibah. Ya, begitu pula demikian dosanya orang perempuan yang udah nikah berzina. Udah nikah, ya kan? Apa sholawat? Orang udah nikah zina, dosa kan? Punya urusan sama suaminya. Orang yang zinahin itu, ya, yang nikahin atau yang tidurin perempuan yang sudah berkeluarga itu, nggak akan dapat maafnya Allah. Ditaubat-taubatnya diterima sampai suaminya maafin dia, nggak bakal. Ya, marhaba bil adab bisadati ahli Muhammad. Marhaba bil adab bisadati ahli marhaba. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi begitu. Begitu pula ya halnya dengan seorang perempuan yang berzina. Kata Imam Ghazali bilang, dia udah bersuami, berzina, punya suami. Nah, saat berita zina itu sampai ke suaminya, pasti suaminya murka dong. Si istri mau tobat kayak gimana aja, Allah nggak akan terima tobatnya sampai suaminya maafin dia. Sampai suaminya maafin dia. Adapun kata Imam Ghazali bilang, wa kadzalika wa adapun wa amma tarkus shalah waz zakah was shaum wal hajj fala yartafi' bit taubah bal bi qada'il fa'id min dzalik wallahu a'lam bissawab. Kata Imam Ghazali, adapun dosanya orang yang meninggalkan salat, meninggalkan zakat, kemudian dia meninggalkan puasa dan haji, itu enggak akan hilang dosanya hanya dengan bertaubat. Ingat, lalu dengan apa? Dengan mengqadha. Kamu pernah ninggalin sholat, bukan taubat, tapi qadha. Kamu pernah ninggalin puasa, bukan taubat, qadha puasanya. Kamu pernah ninggalin zakat di masa jayamu, kamu hitung itu hutang yang harus kamu bayarkan nanti. Ibaratnya, kamu pernah kesalahan dalam haji, hajimu pernah nggak sempurna, bukan taubat, kamu harus ngulang haji. Diqadha begitu. Untuk dosa-dosa yang lain Allah terima, tapi kalau itu masih bisa digantikan dengan syarat, kalau puasa ada qadhanya, sholat begitu pula demikian, itu harus dituntaskan dulu. Baru setelah itu datang taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu. Pernah kita namanya dulu masa jahiliyah suka ninggalin sholat. Ya sekarang udah sadar nih. Terus gimana tuh yang kemarin? Jangan menganggap yang kemarin ya udah yang kemarin. Tapi pelan-pelan, dikit-dikit dibayarin utang-utang sholatnya. Diqadha. Paling banyak apa utang subuh, qadhain. Kalau lagi sholat duha tuh, kita sholat duha, qadhain sholat kita. Jadi sholat duha tuh barengan qadhanya kita. Gitu. Sholat sunnah duha, tapi yang kita sholatin qadha. Qadhanya sekaligus jadi kita nyari pahala duha di situ. Kerjain. Insyaallah kita pelan-pelan punya utang-utang puasa, utang-utang sholat keganti. Oh puasa sunnah gitu juga. Namanya suka ada lalai-lalai, mungkin barangkali kemarin puasa-puasa yang ketinggalan. Ya kan? Ada tanggung jawabnya selain qadha, bayar fidyah. Bayar. Umur kamu berapa? Wajib haid udah dari tahun berapa? Ada berapa nih kira-kira puasa yang bolong? Anggap aja di setiap tahunnya 10 hari. Ada haid kamu yang kemarin di masa lampau kamu enggak qadha, enggak bayar fidyahnya. Nanti fidyahnya kan. Nah, itu semua Allah terima taubatnya setelah kamu menuntaskan tanggung jawabmu. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita dan tuntun kita. Selesai kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, telinga kita dari semua hal-hal yang membawa kita kepada dosa-dosa ghibah, dosa namimah, dan dosa kadzib dan dosa-dosa lainnya. Insyaallah Allah pelihara kita semua, Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk semua ahli keluarga kita yang sakit-sakit, wabil khusus diri kita sendiri. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangin umur kita semua dalam taat, dalam afiat, yang sakit-sakit diberikan kesembuhan insyaallah dengan kesembuhan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil ba'si anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa'anna wa anhum kulla ta'abin shadid waqfina waqfihum minal haddi wal hadid والمرض الشديد والجيش العديد وجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ada Ustazah Aluyah, kalau nyampe di sini suaranya kita nggak dengar, ini seru apa enggak Ibu-ibu? Jadi ya,
enggak serak-serak tapi harus bil barokah. Biasa pembangunan majelis kita insyaallah sebentar lagi rampung. Ini lagi dirapiin yang tersisa dari sebagian rumah. Insyaallah mudah-mudahan mungkin sekitar 2 minggu ke depan ya. 2 minggu 3 minggu paling lama lah insyaallah sudah rampung. Enggak sebulan kelamaan insyaallah. 2 minggu 3 minggu ke depan insyaallah semuanya rampung selesai ya. Didoain ibu-ibu semuanya sambilan seperti biasa kita kelilingin kantong. Kita minta Ustazah Aluyah untuk mengiringi kita dengan sholawat suaranya yang merdu insyaallah. Fadhal.